Bercerita tentang balas dendam, trauma, dan manipulasi, seorang siswa psikopat bernama Yeon Garam yang dijadikan alat oleh seorang pria bernama Lee Myung Jun yang ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya, Lee Hyena, yang tewas akibat pembulian. Yuk, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita gaskeun. Kita diperlihatkan seorang gadis remaja yang tengah berdiri di tepi gedung tinggi. Ia menunduk dengan tatapan kosong menatap ke bawah. Di bawahnya, deretan mobil yang memenuhi jalan raya tampak seperti mainan kecil yang berderet. Angin sore berhembus kencang, seolah menjadi tanda akhir dari perjalanan hidupnya. Gadis itu menangis, pipinya basah, suaranya pecah dalam tangis, jeritan pilu yang tak ada seorang pun mendengarnya. Dalam tangisnya ia berteriak, "Ayah, aku lelah, aku tak sanggup lagi." Sepasang sepatu di belakangnya menjadi saksi perpisahannya terhadap dunia yang kejam itu. Scene memperlihatkan seorang reporter yang tengah membawakan berita yang sedang viral baru-baru ini, di mana seorang siswi SMA yang tewas bunuh diri akibat perundungan. Dalam tayangan itu dijelaskan bahwa akibat dari pembulian yang terjadi dan ancaman dari pelaku yang akan menyebarkan foto telanjangnya, membuat siswi itu tidak berani untuk bercerita, baik terhadap orang tuanya maupun pihak sekolah. Sementara itu, kehebohan lainnya muncul, di mana ayah korban yang bernama Lee Myung Jun, yang merupakan seorang wakil presidir grup Hyundo, dalam press conference-nya mengatakan bahwa karena pelaku masih anak-anak, maka ia akan memaafkan semua pelaku pembulian. Terlihat para wartawan yang hadir terkejut tak percaya, seakan tak bisa menerimanya. Bagaimanapun, apa yang dilakukan para pelaku sudah melewati batas akal sehat. Salah seorang wartawan bertanya, "Pak Wakil Presdir, apakah pihak keluarga yang lain juga berpendapat yang sama dengan Bapak?" Tanpa menanggapi pertanyaan itu, Wakil Presdir berbalik badan dan pergi. Dengan sorot mata yang tajam, seolah menyimpan rahasia tersembunyi. Kejadian itu banyak memunculkan opini publik. Ada yang mengatakan bahwa Hyena bukan anak kandung dari Lee Myung Jun. Ada juga yang mengatakan, sebagai seorang ibu, saya tidak mengerti dengan pemikiran Lee Myung Jun. Bahkan ada yang lebih sadis mengatakan, persetan dengan semua belas kasihan kepada anak-anak. Jika saya menjadi ayahnya, saya tidak akan memaafkan para pelaku pembulian. Ini kemudian memperlihatkan Lee Myung Jun yang tengah duduk di gedung yang tinggi, merenung, menatap deretan bangunan di depannya. Ia mengambil sebuah botol yang ada di depannya. Dengan rasa amarah yang masih dipendamnya, ia mencengkram botol itu kuat-kuat sehingga botol itu pun pecah. Terlihat darah mengalir di tangannya. Ia teringat dengan putrinya yang bahkan tak pernah sedikit pun bercerita atas pembulian yang terjadi. Scene berlanjut memperlihatkan sekretaris dari Lee Myung Jun datang bersama seorang gadis remaja. Terlihat seorang gadis berambut pendek dengan tatapan mata yang tajam dan senyuman khas seorang psikopat. Gadis itu memanggil Lee Myung Jun dengan sebutan ayah. Ya, ayah. Dialah aktor utama dalam cerita ini, yaitu Yeon Garam. Lee Myung Jun berkata kepada Garam, "Kau akan bersekolah di SMA yang sama dengan putriku." Dengan ekspresi yang datar, Yeon Garam berkata, "Baik, ayah." Sedangkan di sampingnya, sekretaris terkejut dengan pernyataan wakil presdir. "Kau harus menuruti semua perintahku," kata Lee Myung Jun. "Habisi semua anak bajingan itu." Sedangkan Yeon Garam membalas dengan membungkukkan badan dan senyuman psikonya. Akhirnya di sini kita mengetahui alasan mengapa sang ayah mengatakan untuk memaafkan para pelaku. Ternyata sang ayah tidak ingin para pembuli dihukum dengan hukuman yang biasa-biasa karena pelaku masih di bawah umur. Ia sengaja menyiapkan seorang psikopat untuk membalaskan dendam putrinya dengan balasan yang lebih kejam dan lebih mengerikan lagi. Scene kemudian berganti memperlihatkan sekolah Hyena SMA Wonro. Terlihat suasana kelas Hyena. Beberapa orang siswi sedang membuli seorang siswi berkacamata yang bernama Jiun yang tampak menangis ketakutan. Ia dipaksa untuk meminum susu yang sudah kadaluarsa. Tampak di dalamnya terdapat lalat dan potongan rambut yang membuatnya semakin terlihat menjijikan. Gadis itu tersedak dan mencoba memuntahkan susu yang telah diminumnya. Terlihat para pembuli merasa kesal karena gadis itu memuntahkan susu yang diberikannya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang ternyata ketua kelas
yang tampak terganggu dengan keributan yang terjadi. Ia merasa geram dengan perlakuan para pembuli. Kemudian dia berdiri, berniat untuk menghampiri pelaku para pembuli. Namun hal itu diurungkannya karena ia melihat seorang guru masuk kelas dengan siswi baru yang ada di sampingnya. Guru tersebut meminta murid baru untuk memperkenalkan diri. Dengan wajah tersenyum manis, murid itu memperkenalkan namanya bernama Yun Garam. Sebuah kilas balik diperlihatkan menceritakan asal-usul dari Yun Garam. Ternyata seorang pembelot dari Korea Utara. Sejak usianya baru 13 tahun, ia kabur dari Korea Utara seorang diri. Ia ditemukan oleh petugas keamanan di Sungai Han, Korea Selatan. Setelah dilakukan tes medis, diketahui bahwa Yun Garam mengalami kerusakan pada lobus frontal akibat eksperimen biologis yang dilakukan oleh otoritas Korea Utara. Dari hasil tersebut, para ahli menyatakan bahwa Yun Garam merupakan seorang psikopat. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki rasa malu dan tidak dapat merasakan rasa sakit. Bercak darah yang ada di bajunya menjadi tanda bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri ketika dalam pelarian. Total pembunuhan yang telah ia lakukan berjumlah 13 orang. Akhirnya ia dikirim ke lembaga khusus anak selama 2 tahun. Awal scene memperlihatkan sekelompok siswa yang tengah membicarakan murid pindahan dari Korea Utara. Salah satu temannya berkata, "Apakah dia cantik?" "Ya, dia cantik sekali," katanya. Di luar kelas Yun Garam, terlihat para murid laki-laki mengintip dari balik jendela. Mereka terpukau dengan kecantikan dan keimutan Yun Garam. Terlihat juga seorang guru yang tengah memarahi para murid laki-laki dan menyuruhnya untuk kembali ke kelasnya. Teman sekelas Yun Garam tampak takjub dengan bahasa Korea Selatan Yun Garam yang sangat fasih, sangat memperkenalkan diri. Tak seperti seorang dari Korea Utara. Yun Garam sambil tersenyum menjawab, "Ya, aku berlatih sambil menonton drama Korea." Sedangkan Jian menatap iri kepada Garam. Karena kecantikannya, ia disukai banyak orang. Namun dalam hatinya ia bersyukur dengan keramaian yang terjadi di sekitarnya. Ia berpikir tidak akan ada pembulian terhadapnya. Namun dugaannya ternyata salah. Ketika Garam sedang asik bercanda dengan temannya, sekelompok geng pembuli yang dipimpin oleh Song Enjin datang menghampiri meja dari Yun Garam. Tampak ekspresi para siswi menjadi panik, terutama gadis berkacamata. Kemudian, scene memperlihatkan sosok Song Enjin sebagai pelaku utama kematian Hyena. Sebuah kilas balik memperlihatkan sekretaris Lim Yung Jon yang telah menunjukkan gambar para pelaku pembulian terhadap Lee Hyena. Target pertama, Song Enjin, putri sulung dari CEO perusahaan Yungwon. Dialah orang yang kelak kali melakukan pembulian terhadap Lee Hyena. Terlihat kilas balik perlakuan Song Enjin terhadap Hyena. Sementara itu, sang psikopat kita, Yun Garam, tampak tersenyum menyeringai melihatnya. Kemudian Lim Yung Jon membisikkan kepada Garam terkait rencana yang harus dilakukannya. Pertama-tama, kamu harus bersikap ramah, seakan-akan kamu ingin berteman dengan Song Enjin. Scene kemudian berlanjut, memperlihatkan siswi berkacamata yang sangat ketakutan karena Song Enjin menatapnya. Dan benar saja, tiba-tiba Song Enjin menjentikkan jarinya, seolah-olah menjadi tanda kepada teman-temannya untuk beraksi. Terlihat teman-teman dari Song Enjin dari belakang langsung membungkus kepala siswi berkacamata dengan plastik hitam. Lihat Song Enjin sedang membisikkan sesuatu kepada Jian. Ia mengatakan akan membuat sebuah permainan. Jian diminta untuk berjalan menghindari meja dan kursi dengan mata tertutup. Apabila Jian gagal dan mengenai sesuatu, maka akan mendapat hukuman. Tampak tangan Enjin mendorong pundak Jian yang menandakan permainan telah dimulai. Setelah berjalan dengan hati-hati, terlihat kaki Jian menabrak sebuah meja. Tanpa aba-aba, Song Enjin langsung menendang punggung dari Jian dengan sangat keras. Tak berhenti sampai di situ, Enjin kemudian menendang kembali muka Jian hingga tersungkur. Teman-teman Enjin menertawakan sambil tak lupa mengabadikannya dengan ponsel. Sementara itu, para siswi lainnya terlihat kasihan, tapi tak bisa membantu. Tampak ketua kelas dengan muka geram melihat perlakuan para pembuli. Dar! Ketua kelas ketika berdiri ingin menghampiri para pembuli. Tiba-tiba ia terkejut karena melihat Yun Garam sudah berada di depan Song Enjin, berusaha untuk menghentikannya. Ketua kelas dan para siswi lainnya hanya bisa terkejut dan tak percaya melihat keberanian dari Yun Garam. Yun Garam berteriak dan meminta Enjin untuk melepaskan Jian dan segera meminta maaf.
Dengan ekspresi menyebalkannya, Engine berkata, "Apa? Minta maaf? Hahaha, familiar saja." Tiba-tiba Sound Engine mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan langsung menendang Garam dengan keras. Tampak ekspresi datar, Garam seolah-olah tak merasa sakit dengan tendangan keras itu. Sekilas ia mengingat pembicaraannya dengan ayahnya, bahwa ia tidak boleh melakukan kekerasan terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa menahannya. Cobalah untuk terlihat seolah-olah kamu adalah korban. Di awal scene memperlihatkan Garam yang tersenyum setelah menerima tendangan dari Sound Engine. Seolah-olah apa yang sudah direncanakan dengan Lim Yung Joon berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu, Engine tertawa menyeringai, seolah-olah melihat Garam seperti orang yang bodoh. Kemudian, terdengar suara pintu kelas terbuka. Terlihat sosok guru olahraga berteriak kepada para siswa agar segera mengganti pakaian olahraga. Ekspresi para murid kesal karena seharusnya ini bukan pelajaran olahraga. Tambah lagi, hari ini akan ada ujian olahraga. Dasar, bekerja seenaknya saja, ucap teman dari Sound Engine. Sementara Garam terlihat diam tanpa kata. Kemudian, scene kembali memperlihatkan kilas balik antara Garam dengan Lim Yung Joon, di mana Lim Yung Joon berkata kepada Garam agar menahan emosinya minimal 1 minggu. Jadilah seolah-olah kau adalah korban. Aku tidak akan memaafkanmu jika kau membuat kesalahan, ucap Lim Yung Joon dengan tatapan mengerikan. Sound Engine mencoba untuk mengancam Garam. Ia berkata akan melakukan sesuatu yang menyenangkan ketika waktu istirahat. Garam hanya terdiam dengan wajah yang mengerikan. Setelah itu, scene memperlihatkan kelompok pembuli sedang merokok di gedung sekolah, di belakang gedung sekolah. Merokok diam-diam sangat pelajaran olahraga memang paling nikmat, ucap Engine sambil duduk di atas punggung Jin. Sementara itu, Jin terbatuk karena dipaksa untuk merokok. Engine berkata, "Kau pasti sangat sedih karena aku tidak sengaja menendangmu hari ini kan? Maafkan aku," ujarnya dengan wajah seolah tak bersalah. Sementara itu, kedua temannya menanggapi bahwa Jin sangat beruntung karena ia mendapatkan rokok gratis dari Engine hari ini. Bujir, emang psikopat semua murid di sini, guys. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang mendekat. Sound Engine dan temannya tampak panik. Ia mengira telah ketahuan oleh gurunya. Ternyata orang itu adalah ketua kelas. Dengan tatapan yang tajam, ketua kelas memperingatkan Engine untuk tidak melewati batas. Terlihat Jin memohon kepada sambil menangis agar ketua kelas tidak perlu mengkhawatirkannya. Di sini diketahui nama ketua kelas yaitu Mon Yejin. Agak mirip-mirip ya guys namanya. Oke lah, agar tidak tertukar, kita panggil saja ketua kelas. Ketua kelas kemudian mengambil satu batang rokok dan menghisapnya. Tampak Jin terkejut melihat ketua kelas merokok. Ketua kelas kemudian berkata, "Berhati-hatilah, belum genap 1 tahun setelah kita mengirimkan 1 murid ke alam lain. Jangan melewati batas, hanya aku memberikanmu kelonggaran." Nah, di sini ternyata sangat plot twist, teman-teman. Seorang yang dikira pinter, baik hati, dan perhatian gitu seperti ketua kelas, ternyata dia merupakan salah satu pelaku dari pembulian dan kematian Lee Hyena. Oke, lanjut. Kemudian ketua kelas menunduk menatap wajah Jin. Dengan wajah mengerikan ia berkata, "Apakah kamu tahu bahwa ada withdrawal symptom yang dilakukan untuk merusak seseorang?" Withdrawal symptom merupakan sekumpulan gejala yang muncul akibat berhenti atau mengurangi obat-obatan tertentu. "Jika kau membuat keributan tentang pembulian di sekolah ini, aku akan membunuhmu," ucap ketua kelas dengan nada mengancam. Kemudian ia menginjak tangan Jin dengan keras, seolah peringatannya tidak main-main. Jin berteriak dan meminta agar ketua kelas mengangkat kakinya dari tangannya. Kemudian ketua kelas pergi dan berkata kepada kelompok Jin agar segera ke lapangan, karena giliran mereka untuk ujian praktek akan segera tiba. Seketika ketua kelas berbalik badan, kembali menatap Engine dan kawan-kawan. Dia berkata untuk menghancurkan Garam karena ia kesal melihat orang baru ikut campur. Ternyata lebih mengerikan guys daripada Engine nih, orang ini, ketua kelas. Kemudian scene berganti memperlihatkan Garam yang akan melakukan tendangan. Dengan ancang-ancang, Garam menendang bola itu dengan sangat kuat, sehingga bola itu melaju dengan sangat cepat. Wush! Bahkan saking kuatnya,
penjaga gawang tidak dapat bereaksi sedikit pun. Tampak ketua kelas, Engine dan murid yang lain terdiam melihat tendangan Garam yang begitu kencang. Engine berkata, "Apa kalian mendengar itu? Itu seperti suara meriam." Dengan wajah terkejut. Kemudian Garam kembali menendang bola yang lain dengan full powernya. Bahkan kali ini guru olahraga terdiam melihat tendangan itu. Scene kemudian memperlihatkan Garam yang tengah berada di kelas setelah pelajaran olahraga. Tiba-tiba, brak! Pintu kelas terbuka, memperlihatkan sosok Engine dan temannya di depan pintu kelas. Engine mencoba untuk memancing emosi Garam dengan berkata, "Kau terlihat pandai ketika menendang bola." Dengan berteriak, ia melanjutkan, apakah aku akan takut melihat kekuatanmu seperti itu? Kau bukan siapa-siapa di sini, pembelot. Maju kau, serang aku. Seperti apa yang kau lakukan saat pelajaran olahraga." Dengan senyum mengerikan, Garam berkata, "Bagaimana aku bisa melakukannya jika bolanya belum menyentuh tanah?" Dengan wajah yang mengerikan. "Kau juga tak perlu mengungkit-ungkit kakakmu yang tak membuatku penasaran," ucap Garam. Dengan amarah yang membara, Engine menerjang ke arah Garam, mencoba untuk menyerangnya. Belum sempat mengenainya, Garam dengan secepat kilat melakukan hook kerasnya dan mengenai muka Engine. Kepala Engine terhempas dengan darah keluar dari hidungnya. Engine mencoba untuk bangkit. Namun karena saking kerasnya pukulan Garam, akhirnya ia oleng dan terjatuh lagi. Garam mencoba mendekati Engine dengan ekspresi yang ketakutan. Engine berkata, Tunggu sebentar." Namun dengan ekspresi menakutkan, Garam berkata, "Sekarang bolanya sudah di lantai." Dengan bersiap untuk menginjak kepala Engine. Pada akhir episode 3 memperlihatkan Yun Garam yang hendak menginjak kepala Engine. Buk! Terlihat kaki Garam dengan keras menginjak kepala Engine. Engine berteriak penuh kesakitan. Dengan ekspresi menyeramkan, Garam berkata, "Bukankah kau memintaku untuk menyerangmu seperti aku bermain sepak bola tadi? Kudengar, menuruti permintaan seseorang adalah etiket baik di Korea Selatan. Baiklah, aku tidak akan menolaknya. Lalu, tendangan apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin tendangan yang akurat atau tendangan yang menembus kepala bagian belakangmu?" Sudahlah, karena kau bodoh, kurasa aku harus memberimu tendangan." Belum sempat Garam melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba salah seorang teman Engine yang berambut coklat mencoba untuk menyerang Garam dari belakang, menggunakan kursi dengan sekuat tenaga. Dengan refleks yang sangat cepat, tanpa melihat ke belakang, Garam membungkukkan badannya. Teman Engine terkejut tak percaya karena ia bisa menghindari pukulannya tanpa menoleh. Garam kemudian mengangkat kakinya. Dengan sedikit putaran, ia menendang kaki lawannya hingga ia terjatuh. Dengan senyum, Garam menyindir, Apa yang kau lakukan? Apa kau sedang menari balet?" Garam kemudian menarik rambut siswi itu hingga ia berdiri. Garam berkata, "Setiap kawan itu baik, tapi kau harus mengantri. Aku akan menyayangi kalian satu persatu, secara bergantian. Jadi, kenapa harus terburu-buru begini? Sepertinya kau ingin mati duluan. Baiklah, akan kuturuti keinginanmu." Siswi berambut coklat itu berteriak, "Apa yang kau lakukan? Sakit." Siswi yang lain hanya bisa menganga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terlihat Garam menghela nafas seolah-olah ia telah berhasil menyelesaikan sesuatu. Terlihat teman Engine yang berambut coklat, tangannya diikat oleh Garam menggunakan rambutnya sendiri. Lepaskan ini sialan." Garam kemudian menyeret gadis itu dengan menarik rambutnya. Garam kemudian berkata, "Kau tidak boleh merusak kursi seperti itu. Jadi begini cara yang benar." Kemudian Garam membenturkan kepala siswi itu dengan sekuat tenaga. Ia mengangkat dan membenturkan kepala siswi itu lagi. Terlihat darah mengalir dari hidungnya. Dengan rasa tak berdaya, teman Jin berteriak, Hentikan, tolong hentikan, maafkan aku. Siapapun, tolong hentikan, tolong." Terlihat ketua kelas dan murid yang lain terlihat shock dengan kebrutalan Garam. Salah satu murid menoleh ke arah ketua kelas, seolah bingung dan harus bagaimana. "Baiklah, aku akan pergi memanggil guru," kata ketua kelas. Sementara itu, Garam masih belum selesai membenturkan kepala gadis itu ke atas meja. Kemudian ia mengangkat kakinya dan buk! Garam menendang gadis itu dengan sekuat tenaga hingga kepalanya tersungkur menabrak meja. Setelah itu, puas menghajar teman Jin yang berambut coklat,
Garam kemudian menoleh ke arah teman engine yang lain. Sekarang giliranmu Tuan Putri. Terlihat gadis berambut hitam itu ketakutan dan berjalan mundur. Apa yang ingin kau lakukan? Ucap gadis berambut hitam. Apa kau pikir aku buta? Ucap Garam. Aku melihatmu menggerutu di belakangku dengan ekspresi menyebalkan. Jangan membuatku kesal bodoh. Ucap Garam dengan ekspresi menakutkan. Datanglah padaku. Apa kau tak mau? Kalau begitu, biarkan aku yang datang kepadamu. Jangan. Sudah ku bilang jangan. Dengan ekspresi penuh ketakutan, gadis berambut hitam itu mencoba menjauh dengan mundur ke belakang. Karena terlalu panik, gadis berambut hitam itu terjatuh karena kakinya sendiri. Tangannya coba meraih sebuah meja untuk berpegangan. Namun, meja itu pun ikut terjatuh. Terlihat pensil, penggaris, dan sebuah cutter berserakan dari atas meja. Gadis berambut hitam itu menoleh dan melihat ada sebuah pisau. Kemudian ia mengambil pisau itu dan menodongkannya ke arah Garam. Jangan mendekat. Aku akan menebasmu dengan ini jika kau mendekat. Sial, aku tidak bercanda. Aku akan benar-benar menebasmu. Dengan tersenyum, seolah tanpa rasa takut, Garam berkata, benarkah? Kalau begitu, cobalah tebas aku. Dengan tangan yang dimasukkan ke sakunya, Garam melangkah mendekat. Sudah kuduga, itu hanya sebuah gertakan, ucap Garam. Garam yang semakin mendekat, gadis berambut hitam itu kemudian berteriak sambil menerjang ke arah Garam dengan pisaunya. Matilah kau sialan, ucap gadis berambut hitam. Dengan hanya memundurkan badannya sedikit ke belakang, dengan mudah Garam menghindari serangan gadis berambut hitam. Gadis itu mencoba menyerangnya kembali. Namun, dengan ekspresi datar, Garam kembali menghindar seolah-olah ia dapat membaca pergerakan gadis itu. Gadis berambut hitam itu tampak semakin panik karena serangannya tak satu pun mengenai Garam. Kemudian, ia mencoba menyerang kembali dengan menusukkan pisau itu ke arah depan. Lagi-lagi, dengan refleks cepatnya, Garam menghindari serangan itu dengan sangat tipis. Terlihat dua helai rambut Garam terpotong oleh pisau itu. Kemudian, Garam mencengkram tangan gadis itu dan membantingnya ke depan. Terlihat gadis itu terbanting ke bawah. Pisau yang digenggamnya pun terlepas dari tangannya. Apa kau mendengar suaranya? Apakah dia akan mati? Teriak murid yang lain. Tak puas hanya sampai di situ, Garam kemudian menarik rambutnya. Dengan senyum khasnya, Garam berkata, kalian ribut sekali. Dia tidak akan mati hanya karena ini. Jangan khawatir, aku sudah pernah membunuh orang. Jadi aku tahu bahwa manusia tidak akan mati semudah itu. Kemudian dengan tangan yang masih menarik rambutnya, Garam menendang kepala gadis berambut hitam itu hingga ia terhempas menabrak loker. Terlihat darah keluar dari hidungnya. Tak cukup sampai di situ, Garam dengan tendangan ke belakang menendang kepala gadis itu hingga kepalanya masuk ke dalam loker. 119, cepat telepon ambulan, ucap siswa yang lain. Sedangkan yang lainnya bertanya-tanya, kapan guru akan datang? Kenapa lama sekali? Ada apa dengannya? Kurasa saya sudah gila. Dia benar-benar psikopat. Kenapa anak seperti itu pindah kemari? Hei, kenapa kau memprovokasinya? Apa kau sudah gila? Bagaimana jika dia datang menerjang kita? Terdengar suara-suara murid lainnya. Sedangkan Garam hanya tersenyum puas. Kemudian Garam berkata, diam kalian semua. Sambil menatap orang-orang itu, ia berkata, hei kawanku, tidakkah aku melakukan ini karena mengharap pujian kalian? Tapi kalian malah membuatku kecewa. Lihat itu, apa kalian tidak melihat bahwa aku menangani anak yang suka merusak suasana di kelas? Itu demi kalian loh, yang penakut itu. Jadi, bukankah kalian yang lemah itu seharusnya berterima kasih kepadaku? Ya kan? Ucap Garam dengan senyum mengerikan. Kemudian ia kembali menoleh kepada engine. Sampai kapan kau akan berpura-pura mati, bodoh? Apa kau pikir aku seorang beruang? Cepatlah bangun. Bukankah kau yang membuat keributan, tapi bawahanmu yang aku pukuli? Bukankah jika seorang pemimpin kalah dalam pertarungan, dia harus bertanggung jawab dan dieksekusi? Ucap Garam sambil melangkah ke arah engine. Dengan wajah ketakutan, engine mencoba merangkak. Ia harus memanggil kakaknya. Aku harus memanggil kakak. Kakak, tolong, perempuan ini gila. Ia mencoba membunuhku, ucap engine sambil mencoba membuka pintu. Namun, dengan wajah babak belur ia berteriak, petugas piket sialan. Bukankah pelajaran olahraga sudah selesai? Kenapa pintu belakang masih dikunci? Buka pintunya, sialan. Terlihat Garam berlari ke arah engine.
Garam melompat dengan tendangan taekwondonya. Ia menendang punggung Enjin dengan sangat keras, sampai-sampai menjebol pintu yang terkunci. Hei Enjin, bukankah tadi kau bilang kemampuanku lumayan? Sekarang bagaimana menurutmu? Jawablah, jawablah setelah aku memukulmu. Tunggu, ucap Enjin. Jangan pukul. Tanpa mendengarkan ucapan Enjin, Garam memukul wajah Enjin hingga darah memuncrat kemana-mana. Terlihat murid yang berada di luar kelas juga terkejut melihat apa yang dilakukan Garam. Hei Enjin, kenapa kau tak menjawab? Aku bertanya padamu. Katakan sesuatu. Dasar perempuan bodoh, ucap Garam sambil melayangkan pukulan ke arah Enjin lagi. Kemudian, Shin memperlihatkan Lim Yung-jeon yang tengah berkata, di antara tipe psikopat yang diklasifikasikan, laporan evaluasi mental Yon Garam adalah seorang psikopat eksplosif. Dia memiliki kecenderungan untuk menuruti rangsangan utama, seperti darah dan jeritan tajam, layaknya seorang pembunuh yang haus akan darah. Dan di antara rangsangan yang dia nikmati, objek yang paling dia sukai adalah wajah manusia yang tak sadarkan diri. Shin kemudian berpindah memperlihatkan sekretaris Lim Yung-jeon, yang ternyata namanya adalah Baik. Jadi kita panggil ke depannya sekretaris Baik. Oke, lanjut. Dengan wajah yang tampak panik, sekretaris Baik berkata, Pak Wakil Presdir. Tanpa menoleh, Lim Yung-jeon berkata, dari caramu bergesa masuk tanpa mengetuk pintu, aku yakin Garam pasti membuat masalah. Sekretaris Baik tampak panik. Kemudian ia berkata, bukankah Anda mengatakan Garam harus berpura-pura menjadi korban? Setidaknya selama seminggu. Sebenarnya saya sendiri tidak yakin Garam bisa bertahan selama 2 hari. Apalagi seminggu. Tapi jangankan 2 hari. Sekolah bahkan menghubungi kita sebelum jam pelajaran kedua. Bagaimana kita harus menerimanya? Bukankah apa yang sudah Anda rencanakan harus berjalan sesuai rencana? Lim Yung-jeon menjawab, aku sudah tidak sabar. Aku ingin melihat anak-anak sialan itu kesakitan. Jadi, sepertinya aku tidak bisa menahan kesabaranku. Sekretaris Baik terkejut mendengar itu. Itu sudah terjadi. Sekretaris Baik, mari kita fokus pada masa sekarang. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Terlihat kondisi sekolah Garam. Guru mencoba untuk menghentikan Garam. Terlihat ketua kelas menatap Garam dengan tatapan tajam. Sementara Garam meliriknya dengan senyuman, seolah berkata, kau akan menjadi target selanjutnya.